Shalom saudara, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Rasanya rindu dapat berjumpa dengan saudara. Sudah 4 bulan kita tidak dapat berjumpa karena pandemi ini. Tetapi kami tetap berdoa setiap hari untuk saudara, agar saudara senantiasa disertai Tuhan. Jangan pernah khawatir dengan situasi ini. Sebab Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan hari ini, kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang Tuhan setia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka kita jangan khawatir lagi dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, jangan lagi bimbang, jangan lagi cemas. Karena Tuhan berjanji dan setia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah kejadian pada gereja mula-mula. Seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus mati dirajam. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Judulnya di sini Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangatlah tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka berteriak-teriak, mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, Stefanus adalah seorang dari 7 murid Tuhan yang ditugaskan oleh 12 rasul untuk mengurus orang-orang miskin. Karena pada waktu itu jemaat Tuhan mulai banyak dan banyak orang miskin tidak tertangani, maka diangkatlah 7 orang diaken untuk mengurus orang-orang miskin. Dan Stefanus adalah salah satunya. Stefanus dikatakan penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Dan Stefanus difitnah, dimasukkan pengadilan, lalu akhirnya mati dirajam. Bapak Ibu Saudara, bisakah Bapak Ibu Saudara mengimajinasikan situasi itu? Murid-murid pada waktu itu sedang dalam kondisi yang semangat, sedang dalam api Roh Kudus yang luar biasa. Mereka on fire untuk memberitakan kabar baik. Tetapi ternyata Stefanus mati dirajam. Secara manusiawi, tentu murid-murid punya alasan untuk menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Secara manusiawi tentu murid-murid punya alasan untuk tidak lagi mengikut Tuhan Yesus atau bahkan menyangkal Tuhan Yesus.
Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa untuk menahan hal itu terjadi. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak menolong Stefanus pada waktu itu. Sehingga Stefanus harus mati dirajam. Dan ini sesuatu hal yang mengerikan pada zaman itu. Tetapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Stefanus. Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Kenapa murid-murid tidak menyangkal, tidak lari dari imannya? Karena mereka melihat bahwa Tuhan menyertai Stefanus sampai akhir zaman, sampai waktu Stefanus dirajam dan meninggal. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul yang ke-6 ayat 15 dikatakan, waktu di dalam pengadilan Stefanus terlihat wajahnya cemerlang seperti wajah seorang malaikat. Yang kedua, Stefanus melihat bahwa di dalam kemuliaan Allah, Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ini cukup membuat murid-murid mengerti bahwa Stefanus disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Coba perhatikan hidup kita. Dalam 4 bulan terakhir ini ada banyak kesusahan-kesusahan yang kita alami. Kesusahan ekonomi, kesusahan-kesusahan yang lain yang kita harus hadapi. Tetapi cermati betul bahwa sewaktu-waktu Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang ajaib. Agar kita mengenali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah takut lagi, jangan pernah kecewa, jangan pernah lagi merasa bahwa saudara seorang diri. Sebab Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain. Tuhan menyertai saudara. Amin.